sebelumnya kita membahas tentang ahwal qulub, keadaan qalbu. Ada yang bernama khatir. Khatir itu sesuatu yang melintas di qalbu. Ada yang lebih canggih dari itu, kita bahas malam ini. Namanya warid. Apa namanya? Warid. Warid dari bahasa Arab, dari kata warada. Pernah mendengar istilah dalam ilmu hadis asbabul wurud. Asbab wurud. Kalau Quran asbab nuzul, karena Quran dari Baitul Izzah, dari langit turun. Maka disebut asbab nuzul, sebab turun. Nabi SAW fisiknya ada di bumi. Maka apa yang muncul dari kalam Nabi, apa kondisi sebelum Nabi berbicara, berbuat, disebut dengan asbabul wurud. Tapi itu istilah ahli hadis. Setiap ilmu ada istilah yang berbeda. Dalam ilmu qalbu ada yang disebut warid, tapi sesuatu yang datang ke dalam qalbu. Dan warid ini pasti baik. Beda dengan khatir. Kalau ada bisikan dalam pikiran kita, itu belum tentu benar. Tapi kalau warid ini pasti benar. Saya mau tanya, Bapak Saudara makan Allah, dulu pernah zikir nangis? Pernah nggak? Ya nggak pernah nangis, ya salah. Kerasnya hati kita ya. Itu gunung kalau hujan keluar Pak, air mata air muncul. Bahkan di musim kering pun masih bisa memancarkan air. Kita setiap hari ketemu masjid, ketemu pengajian, buka YouTube, ketemu pengajian, tapi kok hati tambah keras? Apa yang masalah di situ? Maka kalau ada bisikan dalam diri, belum tentu benar di rumusnya. Bisa jadi dari syaitan, disebut waswas. Contoh, kita ketemu orang, terus dalam hati, alirannya beda nih, pasti sesat. Nah itu waswas itu Pak. Ya, atau ketemu orang yang agak soleh-soleh dikit, kita bilang wah kayaknya wali nih. Belum tentu juga tuh. Ya, bisa jadi was-was dua-duanya. Ada yang disebut ilham. Ilham ini dari malaikat. Kita kan taunya ilham dari Allah. Enggak. Imam Qushairi, imam ahli hadis dan ahli qalbu di zamannya mengatakan tidak semua ilham itu dari Allah. Tapi kalau orang ahli qalbu menyebut ilham, maknanya dari malaikat. Kalau dari Allah, namanya wahyu. Apalagi istilahnya? Kalau dari Allah bisa juga disebut muhaddas. Muhaddas itu untuk wali, wahyu untuk nabi. Jadi bapak-bapak ini, itu kalau baca kisah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu dapat muhaddas. Beda dengan muhaddis. Muhaddis itu baca teks, lalu muncul makna dalam pikirannya. Kalau muhaddas, nggak perlu baca teks, muncul makna dalam dirinya. Di dalam Al-Quran disebut ilmu laduni. Nabi mengatakan, jika ada di umatku yang begitu, Umarlah salah satu orangnya. Jadi Umar itu berpikir, coba kalau perempuan berjilbab ya. Turunlah ayat jilbab. Coba kalau begini, ada 3 ayat turun. Karena Umarlah yang bergumam. Jadi apakah duluan ke Umar atau ke Nabi? Kan Nabi yang dapat wahyu. Kenapa Umar yang berkomentar? Nah ini yang disebut muhaddas. Apa namanya? Muhaddas itu orang yang diajak berbicara oleh Allah, tapi dia bukan Nabi. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Utsman lagi duduk-duduk di rumahnya, ada tamu. Tamunya habis jalalatan Pak di pasar. Lewat pasar, Suk Madinah. Pasar Madinah. Jalalatan tuh mata orang. Sahabat Nabi, mata jelalatan, apalagi kita. Ya, ngaku aja Pak, kita jelalatan semua itu ya. Ini mau sesoleh apa aja muka kita, pasti suka ngelihat yang bening-bening, cantik-cantik. Itu normal. Tapi kita diminta untuk di atas normal. Kalau salah, ngaku salah di hadapan Allah. Gitu. Akhirnya orang itu ditegur oleh Utsman.
Aku melihat ada kegelapan di matamu, bekas dari mata jelalatan. Sahabatnya protes, mau bela diri dia. Apa kata dia? Wahai Utsman, apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Utsman? Tidak. Ini namanya firasat. Jadi firasat, khatir itu satu grup. Karena mereka terlatih qalbunya, bening jiwanya, maka apapun yang muncul ke dalam jiwanya biasanya benar. Jadi para sahabat itu selangkah lagi Nabi, tapi Allah tidak izinkan. Apa kata Allah kepada Nabi dalam surah Al-Ahzab, bahwa Nabi Muhammad disebut khatam. Apa arti khatam? Penutup. Maka Nabi mengikrar itu, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Gitu. Tapi apakah muhaddas masih ada? Ada. Sampai sekarang masih, Pak. Kalau enggak kiamat dunia. Kalau tidak ada mereka, maka Islam ajarannya buntu, jadi kaku. Coba lihat hari ini. Jika Bapak, mohon maaf, Ibu, Saudara, Ikhwan Fillah, menemukan belajar agama kok kaku, itu qalbunya sepi dari kalam-kalam Allah. Meskipun dia baca teks tertulis. Nabi itu sahlah, disebut dalam hadis Imam Tirmizi, sahlah. Orangnya easy going, longgar. Enggak kaku. Dan ini sudah sering kita ulang, dan saya ulang lagi. Seseorang bertanya kepada Al-Bara, wahai Bara, apakah wajah Rasulullah itu kaku seperti pedang, tajam, menyeramkan seperti senjata? Ini mohon maaf, perwajahan Islam hari ini apa? Kaku, kejam, menyeramkan. Itu perwajahannya yang dibuat di media. Siapapun tokohnya, sepakat atau tidak sepakat kita dengan aliran tokoh ini, dengan manhaj aliran politiknya, itu urusan kita. Tapi emang semuanya begitu. Apa kata Bara? Ya, wajahnya seperti rembulan. Bulan enak dilihat atau perih dilihat? Enak dilihat. Maka Nabi disebut Al-Badar, sang rembulan purnama. Makan Allah. Nabi itu ketika menyebutnya, para ulama pewaris para nabi, yang diwariskan bukan baca kitab. Karena Nabi tidak bisa baca kitab. Jadi kitab yang saya bawa ini bukan pencirian ulama, ingat. Pencirian ulama yang hakiki, kalbunya bisa koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah nggak nyebut orang ulama? Enggak. Jadi pakai kopiah begini, terus pakai gamis kayak saya, bisa jadi ulama? Belum tentu. Kalbunya muhaddas atau tidak? Muhaddas atau tidak? Ya. Kalbunya pernah diajak bicara nggak oleh Allah? Dan dia merasakan kesadaran itu atau tidak? Para sahabat mereka terlatih, terutama Ashabul Badar yang 313 orang itu. Makanya Nabi berani bersama mereka melawan kafir Quraisy. Kalau tidak ada bisikan itu, tidak ada power energi di luar batas manusia. Bayangkan Pak, kafir Quraisy tangguh-tangguh, senjatanya cukup melawan 313 orang yang kafir 1000. Ini lagi puasa, tanggal 17 Ramadan, harus berhadapan sama orang yang tidak puasa. Logika bodoh kita mengatakan gak mungkin menang. Tapi logika muhaddatsun, logika orang-orang yang kalbunya bisa koneksi dengan Allah, tidak, beda. Nah, ini yang disebut matematika Allah, ya, al-hisab al-ilahi. Jadi penghitungan Allah itu beda, bukan hitung orang. Gitu. Maka ini kabar baik plus kabar buruk. Kenapa kita sebut kabar baik? Ternyata kita nggak usah takut meskipun kita sedikit. Tapi kabar buruknya, ya kita sedikit, Pak. Gimana, siap nggak? Yang muda-muda nih ya, kalau umurnya panjang ntar nih. Siap nggak? Antum sedikit berhadapan dengan yang banyak. Sama-sama pakaian Islam. Sama-sama berserban nanti itu. Satu mengkafirkan, satu enggak. Nah, antum tahu siapa yang saya sebut. Maka siapa nanti yang akan menjadi Ashabul Badar? Yang hatinya penuh dengan rahmat Allah.
Siapa yang nanti yang disebut musuhnya Islam tapi dari dalam? Yang di dalam kalbunya ada kebencian bahkan kepada orang yang baca la ilaha illallah. Hati-hati, ini saya udah kabarin begini udah lama. Dan ini akan muncul, Pak. Cuma karena perbedaan politik orang nanti bisa bersimbah darah. Sekarang baru pakai mulut, verbal dan tulisan. Tinggal lihat saja nanti. Kita nggak mau mendahului takdir. Kita tunggu saja takdirnya. Dan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat Nabi dibunuh oleh Khawarij. Khawarij ini berserban, Pak. Khawarij itu baca Quran, baca sunnah, tapi dia mengkafirkan sesaudara muslim. Hati-hati. Siapapun yang mengkafirkan sesama muslim, maka dia musuh kita. Dia musuh kita. Apa kata Nabi? Fa'idha laqitumuhum faqtuluhum. Kalau ketemu mereka, faqtuluhum. Faqtuluhum, saya bingung menerjemahkannya. Yang pintar bahasa Arab, coba terjemahkan itu. Faqtul, apa dia? Uqtulu. Bunuh mereka. Kok lebih sadis? Kenapa? Karena mereka jika dibiarkan lebih sadis membunuh kita. Maka bunuh di situ. Ini disebut hadisul qadha. Hadis mahkamah pengadilan. Yang boleh memutuskan bunuh cuma orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi kita nggak boleh main bunuh-bunuh, Pak. Ya? Baik. Kita masuk ke Al-Warid. Dia tinggalkan hiruk pikuk di luar. Mungkin Bapak ini sama yang di sampingnya beda aliran politik. Nah, lupakan dulu itu. Ya? Lupa cara sholatnya, satu kunut gak kunut, dan lupain dulu. Ya? Sekarang kita lihat Al-Warid. Apa yang disebut warid? Warid ini berarti ma yaridu alal qulub minal khawatir al-mahmudah. Jika ada yang terbersit dalam pikiran, masuk. Lalu ada yang positif di dalamnya. Inilah yang disebut dengan warid. Tetapi warid ini lebih umum. Kadang-kadang tidak ada kalam di situ. Kita baca istighfar, tiba-tiba air mata meleleh. Bapak ibu ini pengen sholat khusyuk, bertahun-tahun cari sholat khusyuk. Di saat lupa pengen sholat khusyuk, tiba-tiba tersentuh oleh takbirnya imam atau takbirnya seseorang. Atau tersentuh dengan kalimat yang dia baca sendiri. Tadinya lupa, pengen sholat khusyuk. Setelah mencari, datanglah warid itu tanpa dikehendaki. Suatu kali ada seorang yang rindu kepada Rasulullah. Ya, orangnya masih hidup. Rindu Rasulullah dan dia dapat hadis. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku menjawab salamnya. Ini yang disebut al-hayatu ba'dal maut. Nabi hidup setelah mati. Percaya, Pak? Yang ngomong Nabi. Ya? Yang ngomong Nabi, percaya? Ini yang disebut oleh Imam Sidi Ahmad At-Tijani dalam kitabnya Al-Faidur Rabbani. Beliau dulu pernah belajar di Madinah. Lalu pindah ke Maroko, orang Aljazair. Ahli hadis. Apa kata beliau? Inilah dalil bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bisa hidup setelah meninggal. Gimana caranya? Sampaikan salam dari dalam diri, dari dalam kalbu, katakan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salam rinduku tolong disampaikan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab gak? Pasti dijawab. Kalau enggak, Bapak bakar kitab hadis yang ada kita pelajari itu. Ya. Hadis itu sahih. Yang tidak meyakininya, mungkin dia tidak belajar hadisnya, atau dia tidak tahu hadisnya, atau baca cuma lewat. Kadang kita dengar ayat, contoh tadi, imam sebanyak itu baca ayat, ada yang masuk nggak, Pak, dalam diri? Banyak yang lewat. Mau sebagus apapun bacaannya, jika tidak dapat warid, ayatnya tidak tembus ke dalam kalbu. Cuma enak didengar. Berarti kita jarang dapat warid, ya. Tapi sering dapat khawatir. Makanya kalau lagi sholat, masih ngomong aja di dalam. Ya kan? Masih ada yang berbicara dalam diri kita lagi sholat.
Dan itu mengganggu. Nah, si warid ini dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang datang dari malaikat. Dua itu aja. Dari Allah atau dari malaikat. Tapi ada satu hal yang spesial. Dia datang dari dalam ruh. Itu yang permanen. Karena ruh itulah yang berkoneksi kepada Allah. Maka jika datang dari ruh, itu nggak akan pernah lagi berubah. Meskipun zahir orang ini tidak suci. Meskipun dia dijeblosin lagi ke maksiat manapun, pasti balik lagi. Apa ciri-ciri orang dapat warid? Dapat anugerah. Jadi kalau boleh kita terjemahkan, warid adalah anugerah rohani. Banyak orang punya sajadah bagus, punya baju bagus, kopiah bagus, serban bagus, tapi khusyuknya belum bagus. Berarti belum dapat warid. Gak usah khawatir. Allah itu kaya. Kaya atau miskin Allah itu. Seandainya semua kita dikasih khusyuk, Allah masih punya perbendaharaan khusyuk nggak? Jadi nggak usah pelit memikirkan itu. Ya. Maka kalau antum sudah ketemu guru yang bisa melatih kita kalbunya lembut, bawa teman sebanyak-banyak mungkin ngaji kepada orang itu. Karena itulah kunci ada di sana. Orang ini disebut al-waris al-Muhammadi. Dia pewaris ajaran rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi wariskan bukan sekedar, mohon maaf, jenggot panjang. Enggak. Nutup aurat ya. Serban ya. Tapi yang paling penting di situ adalah qalbu yang dapat warid. Maka bagi ahli qalbu, warid ini hampir setiap hari dirasakan. Sebagaimana setiap hari fisik ini mendapatkan nikmat. Saya mau tanya Bapak surahkan Allah, setiap hari dapat nikmat nggak? Nikmat kan bukan fulus doang. Sepakat? Fulus doang? Enggak. Bisa nafas nikmat nggak? Yang pernah asma coba pikir-pikir. Iya ya. Yang pernah asma Pak. Yang pernah dulu pakai tabung oksigen. Atau apa tuh kalau lagi COVID dikasih apa namanya? Ya, biar nafasnya agak legaan gitu. Ya, yang pernah merasakan itu nafas nikmat gak? Tapi nikmat ke badan. Saking seringnya kita dapat nikmat nafas, kita lupa kalau kita dikasih nikmat. Itu. Maka Allah Ta'ala tegur, kalau kamu tidak ingat aku saat aku kasih nikmat, aku akan ingatkan kamu dengan mencabut nikmat. Pilih. Pilih yang mana? Sadar saat masih nafas atau sadar saat ngap-ngapan sakaratul maut? Ya, insya Allah hadirnya kita tanda kita masih mau sadar. Semoga Allah terima. Amin. Maka bagi ahli qalbu, khusyuk itu bagi mereka itu sudah setiap saat, udah biasa sekali. Kenapa? Setiap takbir dia sudah merasakan nikmat. Setiap baca Fatihah itu seperti orang bercengkrama dengan Sang Maha Kekasih. Coba ngobrol sama kekasih seneng nggak? Kita kalau udah seneng orang kita ajak ngopi, ngafe. Sekarang kan Indonesia lagi berjamur kafe. Walaupun lagi COVID, D-nya hilang Pak. Ya kan? Berubah jadi I, kopi. Gak bisa nggak? Dan Tangerang Selatan paling unik. Orang Jakarta Selatan pada kesini semua Pak. Sampai jam 15 nggak tutup. Ajib ini Tangerang Selatan. Dan bagi saya ini sangat waras ya. Manusia emang orangnya suka sosialita. Kita sedang bertemu, sedang ngumpul, sedang ngobrol. Itu manusia. Selama COVID kita nggak jadi manusia Pak. Selama shock 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pertama kita nggak manusia lagi. Ketemu nggak salaman. Kayak curiga sama orang, wah ini dia bawa virus nih. Virus. Manusia macam apa itu? Cukuplah COVID itu mengenai fisik kita, tapi jangan mengenai kalbu. Berarti warid tertunda. Maka mohon maaf ya, itu rumah saya walaupun nggak besar, semenjak COVID setengah Ramadan sudah buka pintu Pak. Nggak ada lagi pakai protokol. Nggak ada tuh, aman-aman aja alhamdulillah. Ya,
Tapi kita nggak takabur, kita tetap jaga diri ya. Selesai kita cuci tangan segala macam. Mohon maaf Pak ya, masjid ini karena jaga image ya, udah jaga aja dulu. Ya, ini ya biarin aja deh Pak. Kasihan ya. Kalau nggak begini mungkin ditutup nanti. Misalnya bagian situ ada yang kena, yang ditutup ini. Maka ini tetap biarin begini dulu. Jadi Allah itu sedang mempersiapkan kita sekarang untuk tidak takut dengan ketakutan yang lebih besar setelah ini. Bukan nakut-nakutin, Mbak. Tapi kapan waktunya saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap zaman akan bertambahlah fitnah, kekacauan, ketakutan. Kalau nggak kuat minta nyawanya diambil Pak. Insya Allah diambil sama Allah. Tapi kalau mau jadi pejuang akhir zaman, ya latihan warid, biar nggak salah pilih guru nanti, biar nggak salah pilih pemimpin imam nanti, imam rohani. Warid ini orang yang punya warid, dia akan menemukan al-imam akhir zaman. Tapi kalau nggak punya warid, antum emosi lebih banyak, suka nyerang orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, beda sedikit hantam dengan verbal, hantam di status-status sosial, sosmed, gak dapat warid. Baru warid mau datang muncul kalimat kotor. Mau ustadz dia, mau kiai dia, mau sholat 1000 rakaat tiap hari. Kalau antum memelihara kalam-kalam kotor dalam ini, gak dapat warid, gak akan dapat. Gimana baru muncul dia kacau lagi. Mimma la yakunu bita'ammudil 'abdi. Ciri-ciri dari warid itu tidak bisa disengaja. Maka tidak ada orang namanya khusyuk itu dibuat-buat, gak bisa. Gak bisa. Lalu bagaimana menerjemahkan hadis meskipun dia dhaif, sudah naik jadi hasan li ghairihi? Apa kata Nabi? Bacalah Quran, wadhu alaih. Bacalah Quran dan berusahalah kamu menangis. Bisa nggak Pak nangis? Nangis di situ nunggu warid. Nunggu warid ini. Jika kamu tidak sanggup menangis, belum terlatih menangis, fatabak. Maka, ini terjemahannya ada 2. Di beberapa buku saya baca, orang menerjemahkan berpura-puralah menangis. Itu nggak tepat. Fatabaku artinya kondisikanlah rohanimu seakan-akan engkau menangisi dirimu. Ya Allah, Quranmu aku baca, kenapa kalbuku tidak tersentuh? Itu yang disebut fatabaku, bukan pura-pura nangis. Ini yang nerjemah gak pernah nangis kalau lagi baca Quran itu kayaknya. Jadi orang menafsir, menerjemah belum tentu benar. Nah ini kata kunci. Kalau kita bawa ayat, ajarkan kepada orang, ayatnya benar. Isi yang kita ajarkan tidak ada jaminan kebenarannya. Meskipun antum bilang ini hadis sahih, ini kalam syekh fulan, imam fulan, itu kan kalam orang, bukan kalam Allah. Al-Qur'annya benar. Kesalahan Khawarij dulu, Khawarij yang bunuh Sayyidina Ali, yang mau bunuh Muawiyah tapi tidak berhasil, yang bunuh Utsman. Apa kesalahan mereka? Pemahamannya diletakkan sesuci ayat yang dia baca. Maka kalau ada orang beda dengan paham dia, dianggap beda dengan Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri Khawarij. Jangan sampai di masjid ini ada seperti itu. Jangan sampai. Mau dia jamaah, mau dia imam, mau dia mau ustadz, muallim, guru, bahaya Pak. Itu tentara Dajjal di akhir zaman. Tentara Dajjal itu ciri-cirinya satu itu, menghalalkan darah sesama muslim. Jadi jangan dikira antum sering dicekokin, tentara Dajjal itu Yahudi, betul. Itu tentara yang di luar Islam, yang di dalam Islam. Siapa? Zombie-zombie yang berwajah-wajah muslim. Pakaiannya Islam, tapi batinnya kufur. Suka mengkafir-kafirkan orang. Auzubillah min dzalik. Hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Terbersit sedikit saja merendahkan orang, warid gak datang, Mbak.
Gak mudah ya jadi waliullah. Maka si warid ini, rahasia rohani ini hanya datang kepada calon wali atau wali. Kalau khusyuk yang datang kepada kita lagi sholat, sudah dia konstan, dia sudah jadi wali Allah. Minimal wali umum. Jadi jangan senang dulu, saya bisa nangis nih, belum tentu walinya wali permanen. Paling-paling wali kondisional. Giliran susah aja bisa nangis. Coba atau ingat-ingat, dulu waktu susah bisa nangis kan? Sholat mau dikasih susah tiap hari biar nangis. Gimana Pak Mirwan? Gak mau ya? Jadi nggak bisa. Kembali ke cerita tadi. Ini saya menjelaskan ini untuk menceritakan yang tadi. Orang yang rindu Rasulullah itu bertahun-tahun sholawat karena membaca satu hadis. Nabi kalau disalamin pasti balas. Balasnya bukan lewat surat. Allah kembalikan ruhnya. Kalau dikembalikan ruhnya hidup atau bukan? Hidup. Dan saya meyakini itu. Ini yang dimaksud Al-Habib Umar bin Hafiz. Kalau orang sholawatan, Nabi hadir, itu maksudnya itu Pak. Bukan khurafat yang belajarkan. Ini anak-anak muda baru ngaji kemarin sore, gak ngerti siapa Al-Habib Umar bin Hafiz. Saya gak pernah ngaji dengan beliau, tapi saya pernah hadir satu konferensi multaqa ulama. Dan beliau mengisi. Dahsyat sekali. Alamnya dari awal sampai akhir menyejukkan semua. Seakan-akan Rasulullah ada lagi Pak. Seakan-akan kalam Nabi itu yang sering kita baca di teks, itu ada di lidahnya semua. Tapi saya nggak pernah dengar beliau membalas orang yang mengkafirkan beliau atau mengatakan ini Habib khurafat. Nabi udah mati kok tuh. Kurang ajar orang ngomong Pak. Jadi bagi saya kalau orang bilang Nabi mati, bagi saya udah suul adab. Walaupun betul Nabi sudah Allah angkat. Hanya Allah yang boleh bilang, ya, afa immata au qutila. Ya. Jika si Muhammad itu mati atau terbunuh, hanya Allah yang boleh ngomong gitu. Maka Umar mengatakan, siapa yang bilang Muhammad mati, saya sembelih. Karena bagi Umar sang kekasih, yang bilang kekasihnya mati, itu orang adabnya buruk, rohaninya gak hidup, gak punya adab. Jadi bilang mati aja udah marah Umar. Tapi sahabat Nabi dari dulu dua mazhab. Satu mazhab Umar, satu mazhab Abu Bakar.